Baik, latihan kali ini adalah kita akan membuat sebuah logo Blender. Kita hapus terlebih dahulu box yang secara default telah ada. Tekan X, pilih Erase Selected Object. Kemudian kita akan menampilkan background image kita pada View, Background Image, kemudian Use Background Image, dan klik Load. Di sini akan ditanya di mana kita akan menyimpan background tersebut. Saya mempunyai logo blender.jpg. Saya klik mouse wheel button saya sehingga sekarang saya mempunyai logo Blender berada pada top view. Pada background image property di sini saya mencoba untuk merubah set X offsetnya agar mungkin logo kita berada di tengah-tengah 3D cursor. Saya coba zoom terlebih dahulu agar lebih mudah kita bekerjanya. Oke, kemudian juga pada Y offset. Ini tidak terlalu wajib atau perlu, hanya saja saya melakukan ini agar lebih mudah kita menempatkan objek berada di tengah-tengah 3D cursor. Kemudian kita tutup background image propertinya. Baik, sekarang kita akan menempatkan sebuah objek Bezier Circle. Tekan spacebar, pilih Add Mesh, dan kita maksud saya Curve, dan kita pilih Bezier Circle. Di sini secara default kita mempunyai objek circle saya dan berada pada shading view. Tekan Z untuk berada pada wireframe view. Kemudian sekarang saya akan melakukan adjustment. Saya tekan S untuk scale. Saya perkecil seperti ini. G untuk grab. Saya dekatkan ke sini. Kemudian S untuk scale dan saya klik Y untuk berada pada constraint sumbu Y. Klik kiri konfirmasi, G untuk grab berada pada sumbu Y. Klik kiri untuk konfirmasi. Sekarang saya sudah mempunyai objek sebuah circle di sini. Jika saya menekan Z, maka saya sudah mempunyai shading view untuk circle tersebut. Saya tekan Z lagi untuk berada pada wireframe view. Berikutnya saya akan menambahkan Bezier Circle lagi. Tekan spacebar, pilih Add dan Bezier Circle. Hal yang sama saya lakukan S untuk scaling, klik kiri konfirmasi, kemudian G untuk grab, kemudian S untuk scaling, dan Y untuk scale pada constraint sumbu Y. Klik G untuk grab, Y untuk berada pada constraint sumbu Y, klik kiri untuk konfirmasi. Oke, sekarang jika saya menekan Z, saya sekarang mendapatkan shading view, yaitu berada pada objek lingkaran yang kedua ini, di mana tengahnya menjadi transparan, sementara yang berwarna adalah pada bagian tengah ini. Jangan khawatir karena kita akan menambahkan objek baru kita lagi. Tekan Z untuk berada pada wireframe mode, kemudian tekan spacebar, pilih Add Bezier Circle. Hal yang sama saya lakukan G untuk grab, klik kiri konfirmasi, S untuk scale, tekan X untuk constraint pada sumbu X. Klik kiri untuk konfirmasi. Sekarang saya tekan toggle Z untuk berada pada view shading. Di sini sekarang saya sudah mempunyai objek seperti ini. Saya tekan Z lagi untuk berada pada wireframe mode. Sekarang saya akan melakukan adjustment dengan klik memilih titik ini, shift klik kanan titik ini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah titik di sini dengan menekan W untuk berada pada special menu, pilih subdivide. Sekarang saya mempunyai titik baru di sini. Tekan G untuk grab, pindahkan mungkin pada posisi di sini, klik kiri untuk konfirmasi, kemudian shift, klik kanan titik ini, W subdivide, klik kanan titik baru tersebut, G untuk grab, pindahkan pada titik ini, klik kiri konfirmasi, shift, klik kanan titik ini, kemudian W untuk subdivide, klik titik ini, kemudian G untuk grab, tempatkan pada titik ini, klik kiri konfirmasi, klik kanan titik ini, G untuk grab, tempatkan dia pada sudut ini, klik kiri, kemudian shift, klik kanan titik ini, W untuk subdivide, klik titik ini, kemudian G, grab, tempatkan pada posisi ini, klik kiri untuk konfirmasi, shift, klik kanan titik ini, W subdivide, grab titik yang baru ini, kemudian pindahkan pada posisi
di sini, shift, klik kanan titik ini, W, subdivide, klik titik baru, G, pindahkan pada posisi ini, shift, klik titik ini, W, subdivide, kemudian klik titik ini, G, pindahkan, shift, klik kanan titik ini, W, subdivide, klik posisi titik ini, G, pindahkan untuk grab. Ya, secara rough atau draft kita sudah mempunyai bentuk objek kita, tinggal melakukan beberapa adjustment. Saya mulai dari titik ini terlebih dahulu. Saya klik kanan titik ini, kemudian shift, klik kanan titik ini. Sekarang saya menekan V, victory, untuk membuatnya menjadi vektor. Maka kedua titik tersebut berubah menjadi garis. Saya klik titik ini, G untuk grab, saya lakukan sedikit adjustment, klik kiri, klik handle ini, kemudian G untuk grab, lakukan adjustment, klik. Demikian pula pada titik ini, G untuk grab, lakukan sedikit adjustment, klik kiri. Saya klik kanan titik ini, kemudian saya klik kanan titik ini, saya klik handle-nya, kemudian G, saya melakukan sedikit adjustment, klik kiri konfirmasi, klik kanan titik ini, shift, klik kanan titik ini, V untuk berubah menjadi vektor, kemudian saya akan klik titik ini, lalu saya pilih G untuk grab, saya letakkan di sini, klik kiri konfirmasi, klik titik ini, G untuk grab, lakukan adjustment, shift, klik kanan titik ini, V untuk merubahnya menjadi vektor, klik titik ini, lakukan sedikit adjustment, G untuk grab, kemudian klik handle-nya, G untuk grab, lakukan sedikit adjustment, demikian pula dengan titik ini, G untuk grab, lakukan sedikit adjustment, klik kanan titik ini, shift, klik kanan titik ini, V untuk merubah menjadi vektor, klik kanan titik ini, G untuk grab, lakukan adjustment, klik titik ini, G untuk grab, lakukan adjustment, klik kanan titik ini, shift, klik kanan titik ini, V untuk merubah menjadi vektor, klik titik ini, G untuk grab, lakukan adjustment, klik handle-nya, G untuk grab, lakukan adjustment, klik titik ini, shift, klik kanan titik ini, V untuk merubah menjadi vektor, klik titik ini, G untuk grab, demikian pula pada handle-nya, klik titik handle-nya, G untuk grab, lakukan adjustment, demikian pula pada handle ini, G untuk grab, lakukan adjustment, klik titik ini, G untuk grab, lakukan adjustment, G untuk grab, lakukan adjustment. Seperti itu. Oke, tinggal satu lagi, saya klik titik ini, G untuk grab, kita lakukan adjustment, klik kiri. G untuk grab, saya sedikit letakkan di sini, klik grab. Oke, sekarang saya mencoba pada shading mode, tekan Z. Sekarang saya sudah mempunyai objek yang tracing hasil dari logo saya. Mungkin hasil tracing di sini tidak terlalu akurat karena saya membutuhkan waktu yang tidak bisa terlalu lama, karena semakin lama saya melakukan adjustment, maka file saya pada saat recording menjadi lebih besar. Untuk itu saya lakukan untuk memberi sekedar idea bagaimana melakukan tracing ini. Berikutnya adalah saya akan memilih bagian dalam ini, tekan B 2 kali untuk border selection, kemudian klik dan drag untuk memilih pada bagian ini, klik kanan untuk keluar dari border selection, kemudian saya tekan P untuk separate, klik OK. Sekarang saya sudah mempunyai dua objek yang berbeda, yaitu objek untuk lingkaran bagian dalam. Perhatikan di sini saya menekan tab untuk berada pada object mode.
kemudian pada bagian luar. Pada bagian dalam ini saya akan memberi nama di sini pada link dan material, saya tulis di sini dalam, sementara untuk yang bagian luar ini saya beri nama di sini luar. Seperti itu. Saya klik lagi pada bagian dalam. Oke. Langkah berikut adalah saya akan memberi warna untuk objek saya ini. Saya zoom out terlebih dahulu, kemudian saya keluarkan di sini view untuk background image dan saya akan menggeser offset X-nya seperti ini agar dia berpindah ke sebelah kanan. Saya kemudian shift, tahan scroll mouse saya, kemudian blend mode-nya akan saya buat menjadi 0 agar dia menjadi 100% view. Kemudian saya akan menekan Z untuk berada pada shading view. Perhatikan objek yang bagian dalam ini saya akan memberi sebuah material, maka saya klik di sini panel shading atau untuk material, kemudian di sini pada links object saya pilih add new. Kemudian pada color panel saya klik, kemudian pilih sample. Di sini saya akan mencari sampel pada warna biru tersebut, sehingga pada bagian dalam ini saya sekarang sudah mendapatkan warna biru yang sama dengan biru pada logo Blender kita. Sekarang saya memilih objek yang kedua ini, saya lakukan hal yang sama, yaitu saya memilih add new material, klik pada color, saya pilih sample, dan saya mengklik pada bagian oranye ini. Berikutnya adalah saya akan mencoba menutup logo Blender kita ini, klik tanda use di sini, dan tutup background image property kita. Sekarang saya akan melihat posisinya pada perspective view. Saya akan mencoba untuk membuat perspective view seperti ini. Saya menekan 5 agar berada pada perspective view. Saya mengklik pada bagian dalam untuk memilihnya, kemudian pada bagian panel editing, di sini kita lihat pada bagian curve dan surface ada yang disebut dengan extrude. Saya klik untuk menambahkan extrude, kemudian pada bevel depth mungkin saya tambahkan bevel depth-nya 2. Demikian pula pada bagian oranye ini sama. Saya membuat extrude 1, kemudian bevel depth-nya 0,02. Kita lihat sekarang pada top view, saya akan zoom out terlebih dahulu. Mungkin saya akan membawa lighting ini, saya grab, pindahkan ke sini. Klik. Kemudian saya akan kembali kepada perspective mode seperti ini. Saya akan zoom. Kemudian saya akan men-set kamera saya di sini sesuai dengan user preview kita, maka Ctrl Alt dan 0. Berikutnya adalah saya akan mencoba tes di sini, klik pada scene panel. Saya cek tanda ray di sini agar preview render kita menjadi lebih cepat. Saya tekan F12 di sini. Kita sekarang sudah mempunyai logo Blender dengan background biru. Karena bagian tengah kita biru, sebaiknya saya akan mengganti untuk environment layout kita warnanya tidak biru. Untuk itu saya klik di sini pada shading, kemudian perhatikan di sini ada yang namanya world button. Saya klik. Ini adalah warna pada background kita, maka saya akan mengklik color di sini. Saya ganti saja dengan warna abu-abu. Seperti itu. Kemudian saya akan menekan F12 lagi untuk quick rendering. Oke, secara singkat kita sekarang sudah mempunyai objek logo Blender. Di sini terlihat memang logo Blender tersebut harus ada sedikit adjustment, terutama pada sudut ini, dan seterusnya. Dikarenakan waktu yang saya gunakan tidak bisa terlalu lama untuk membuat tutorial ini, karena file size-nya akan menjadi sangat besar. Oleh karena itu saya hanya memberikan sebuah ide, gambaran bagaimana kita men-tracing sebuah logo untuk dibuat menjadi 3D-nya.